an Subayyin maula Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham an Abi Salih. Betul? Atau berbeda urutan? Sama-sama Ustaz. Anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya para fuqara muhajirin, dan di sini kebanyakan memang yang fakir adalah muhajirin. Kenapa ya, ikhwan? Meninggalkan harta. Mereka berhijrah tak bawa harta. Ketika mereka berhijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta, dan harta mereka diapakan? Dirampas oleh orang musyrik. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan ada sebagian orang-orang zindiq, orang-orang kufar, mustasyrikin yang mencoba mencari aib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Nabi adalah seorang penyamun. Perompak ya. Penyamun itu di laut. Sama saja. Baik. Dan sesungguhnya yang disebutkan oleh para ulama bahwasannya kenapa Allah mengizinkan Nabi untuk merampas harta tersebut adalah harta Abu Sufyan tersebut adalah karena harta kaum muslimin di Makkah dirampas. Dan ini dalam istilah ini adalah membalas mengambil hak yang dirampas oleh orang kufar. Orang-orang fuqara muhajirin datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthur bid darajatil ula. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di kota Madinah ini, ya, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan na'im al-muqim, dan kenikmatan yang cukup. Dengan apa? Dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka mampu berinfak. Sedangkan orang-orang fuqara Makkah, orang-orang fuqara muhajirin ini tidak mampu berinfak. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Madza?" Apa itu? Apa bentuknya? Kenapa kalian mengatakan demikian? Madza? Qalu, mereka menjawab, "Yusalluna kama nusalli." Tentu saja ya Rasulullah, sebab apa? Mereka salat seperti kita. Yusallun, mereka salat seperti kita salat. Yasumuna kama nasum, mereka juga berpuasa seperti halnya kita berpuasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Sedangkan ketika mereka bersedekah, kami tidak bersedekah. Dan sedekah di sini yang utama adalah sedekah wajib, yaitu berzakat. Ya. Adapun kelebihan dari itu adalah sedekah sunnah. Kami tidak mampu bersedekah. Dan mereka mengetahui bahwasanya orang yang lebih dalam beramal tentu lebih derajatnya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq, dan mereka membebaskan budak, kami tidak mampu membebaskan budak. Punya budak aja enggak, apalagi membebaskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meredakan kesedihan para fuqara muhajirin ini? Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum. Maukah kalian aku ajarkan? Di sini mestinya Nabi langsung aja, sini aku ajarkan. Tidak. Nabi bertanya terlebih dahulu. Dan ini salah satu adab beliau, cara beliau, seorang muallim, seorang guru, ketika ingin mengajarkan ilmunya, dia tidak langsung memberi, tetapi terkadang apa? Melihat respon terlebih dahulu. Apakah orang yang ingin mendengarkan ilmu tersebut siap untuk menerima ilmu atau belum? Karena Nabi bertanya, afala u'allimukum, maukah kalian aku ajarkan sesuatu
Yang manakah apabila sesuatu ini kalian kerjakan, kalian akan mendapati apa yang belum kalian dapati. Artinya mereka telah mendahului kalian, maka kalian bisa mendahului atau bisa sama-sama mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Bahkan apa? Tasbikuna ala man ba'dakum. Kamu bisa mendahului mereka. Karena amal ini. Wala yakunu ahadun afdalu minkum. Dan tidak seorang pun lebih afdal dari kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tum. Selama kalian mengerjakan perbuatan tersebut, tidak ada orang yang mampu menyamai derajat kalian, kecuali mereka mengerjakan seperti yang kamu kerjakan. Apa amalan tersebut? Qalu bala ya Rasulullah. Wahai benar, oke ya Rasulullah. Taib ya Rasulullah. Kami mau menerima ajaranmu tersebut. Ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Barulah Nabi mengajarkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salat 33 marrah. Kamu bertasbih, bertakbir dan bertahmid, zikir ya, pada akhir setelah salat 33 kali. Dan nanti ada penutupnya, sehingga sempurna menjadi 100. Nah, qala Abu Salih, dan ini amalnya. Amal yang diajarkan Nabi mudah saja. Setelah salat, jangan kabur. Baca zikir. Apa zikirnya? Ucapkan takbir, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian tasbih 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Qala Abu Salih. Abu Salih mengatakan, faraja'a fuqara muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Kemudian setelah mereka beramal, mereka masih mengadu kepada Nabi SAW. Mengadukan kembali, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna, saudara-saudara kami orang-orang kaya ini, mereka akhirnya mendengar resep yang engkau berikan kepada kami. Kemudian mereka mengerjakannya. Ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlahu. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mithlahu. Mereka mendengar apa yang kami kerjakan, kemudian mereka mengerjakannya. Sekarang apa kelebihan mereka? Orang-orang kaya bersedekah, mereka tidak bisa bersedekah. Mereka berdoa, orang-orang kaya ikut berdoa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka fadlullah yu'tihi man yasha." Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang kaya ya, ikhwah. Maka jadilah orang kaya. Tentu saja bukan kaya yang banyak penyakitnya, tetapi kaya yang banyak sedekahnya. Dan sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat. Ya ikhwah, terkadang kaum muslimin ini ketika sudah mendapatkan harta, mereka mendengar kalimat sedekah, 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 mereka menginfakkan. Mereka bukan orang bakhil. Mereka sedekah, mereka menginfakkan harta mereka. Tetapi mereka tidak tahu sesungguhnya sedekah yang mereka harus utamakan adalah zakat. Ketika mereka ditanya, gimana Pak, sudah bayar zakat atau belum? Ya alhamdulillah, selama ini saya selalu bersedekah. Saya selalu memberikan ke masjid. Saya selalu bersedekah kepada fakir miskin. Saya selalu begini, selalu begitu. Berapa yang Bapak bayarkan untuk fakir miskin? Berapa yang Bapak bayarkan untuk masjid? Berapa yang Bapak? Ya, kalau saya ada duit saya bagi. Nah, di sini ya ikhwah, zakat itu ada hitungannya. Berapa harta yang kita dapatkan, berapa harta yang kita miliki, itu dihitung. Sampai keluar natijah bahwasanya zakat yang kita harus bayarkan adalah sekian. Perkara kita mau membayarkan lebih dari harta itu, silakan. Perkara kita ingin membagikannya tidak dalam satu waktu, silakan. Tetapi kita sudah keluarkan terlebih dahulu harta zakat itu dari harta kita. Kemudian kita bagi. Bahkan ada sebagian di antara kaum muslimin yang memilih untuk berhutang. Karena dia lebih banyak berinfak daripada harta zakatnya, maka dia berhutang dengan uangnya. Dia membayarkan zakat lebih. Semestinya dalam tahun ini, zakat yang dia bayarkan semestinya hanya 2.000 ringgit.
Tapi ketika dia mengetahui banyak kaum muslimin yang membutuhkan harta, dia membelanjakan 5.000 ringgit. Maka dia berhutang zakat. Berhutang apa? Pembayaran zakat dia berhutang dari harta dia. Sehingga tahun depan semestinya ketika dia membayar zakatnya meningkat, katakanlah menjadi 3.000. Maka ini baru membayarkan zakat yang tahun lalu. Tapi tahun itu juga dia ingin berzakat, tidak menjadi masalah. Jangan sampai kita yang berhutang kepada zakat. Ya, zakat berhutang kepada kita tidak ada masalah, tapi jangan sampai kita yang berhutang kepada zakat. Sudah dihitung zakat kita tahun ini 2.000, pinjam dulu, pakai untuk apa? Katakanlah membeli ini, membeli itu. Zakatnya dibayarkan tahun depan. Ini tidak benar. Nah, ini yang perlu diperhatikan, karena banyak kaum muslimin yang bersedekah tetapi dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dia sudah wajib membayar zakat. Dan ini yang sepatutnya dia kerjakan sebelum memberi sedekah-sedekah yang lain tersebut. Nah,